Gerak pada tumbuhan diproduksi oleh channel Belajar Bareng. Seperti pada firman Allah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuhan bergerak padahal tidak memiliki sistem otot, persendian, dan sistem saraf seperti pada manusia? Yuk simak langsung, check it out. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, endonom dan etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar, yaitu air, sentuhan, cahaya, gravitasi bumi, zat kimia, dan suhu. Gerak etionom dibagi menjadi tiga, gerak tropisme, taksis, dan nasti. Sedangkan gerak endonom dibagi menjadi dua, nutasi dan higroskopis. Oke, yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada 7 pembagian gerak tropisme, yaitu fototropisme, hidrotropisme, gravitropisme, tigmotropisme, termotropisme, kemotropisme, dan skototropisme. 1. Fototropisme. Fototropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan matahari. Contohnya pada pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Fototropisme berkaitan erat dengan auksin, sehingga sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, batang membelok ke arah cahaya. Geotropisme. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gravitasi bumi. Geotropisme positif, gerak responnya menuju ke bumi, sedangkan geotropisme negatif, gerak responnya menjauhi bumi atau ke atas. Contohnya terjadi pada pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang. Hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak tropisme disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju tempat yang basah. Tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contohnya pada tumbuhan putri malu dan tanaman sulur seperti anggur. Hal ini disebabkan karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi ausin, sehingga pertumbuhannya menjadi cepat hingga membengkok dan melilit sumber sentuhan. Termotropisme. Termotropisme merupakan pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas. Contohnya pada daun tanaman rhododendron yang menjadi kering dan menunduk ke bawah. Hal ini disebabkan menghindari kekeringan daun di musim dingin. Yang keenam adalah kemotropisme. Kemotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya, gerakan akar menuju unsur hara dalam tanah. Class of tropisme is skototropisme. Nah, skototropisme merupakan tumbuhan yang arah pergerakannya menuju ke kegelapan. Contohnya pada Typripemnum giganteum, yaitu tumbuhan pemanjat berada di daerah kenopi inangnya. Selanjutnya gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis ada dua, yaitu yang pertama fototaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil, zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua, kemotaksis, yaitu
gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan tumbuhan lumut. Sel telur mengeluarkan zat kimia yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Gerak yang selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Namun, arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu nastos, yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya seperti menutupnya daun putri malu karena adanya sentuhan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Fotonasti, 2. Niktinasti, 3. Tikmonasti, 4. Termonasti, 5. Haptonasti, dan 6. Nasti kompleks. Mari kita bahas satu persatu macam-macam dari gerak nasti tersebut. 1. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Seperti mekarnya bunga pukul 4 pada saat sore hari, yakni mekar pada pukul 4 sore, kemudian menguncup kembali pada pagi harinya. 2. Niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu nux yang berarti malam. Umumnya, daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Gerak tidur daun pohon turi di malam hari, yang mengatupkan daunnya saat hari mulai gelap. Tanaman kembang turi, daunnya menutup atau melakukan gerak tidur ketika menjelang malam hari sampai menjelang pagi hari. Kemudian, tanaman kembang turi, daunnya membuka lebar ketika pagi hari hingga menjelang sore hari. 3. Tikmonasti. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu tikma, yang berarti sentuhan. Gerak tikmonasti disebut juga dengan seismonasti. Gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup atau seperti layu akan terjadi dalam waktu singkat, sekitar 1-2 detik. Untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun. 4. Termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Mekarnya bunga tulip pada saat suhu udara hangat, misalnya seperti pada saat musim semi. Sedangkan pada suhu dingin, bunga tulip akan kembali menguncupkan bunganya. 5. Haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Menutupnya daun tanaman kantung semar ketika tersentuh oleh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, maka serangga tersebut akan terperangkap dan tidak dapat keluar.
nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Membuka dan menutupnya stomata karena adanya faktor cahaya. Adanya cahaya akan memompa ion K+ masuk ke sel penjaga. Masuknya ion K+ ke sel penjaga menyebabkan sel penjaga mengalami penurunan potensial osmotik, sehingga lebih rendah dari potensial osmotik sel-sel epidermis di sekelilingnya, yang menyebabkan air masuk ke dalam sel penjaga. Masuknya air ke dalam sel penjaga menyebabkan sel penjaga menjadi mengembang, sehingga terbentuklah celah stomata atau bisa dikatakan stomata terbuka. Sebaliknya, jika ion K+ dipompa keluar dari sel penjaga, mengakibatkan potensial osmotik dalam sel penjaga tinggi, sehingga menyebabkan air tertarik keluar dari sel penjaga dan menyebabkan sel penjaga mengkerut sehingga celah stomata tertutup. Macam-macam gerak yang selanjutnya adalah gerak endonom, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Macam-macam gerak endonom: 1. Nutasi, 2. higroskopis. Nutasi yaitu gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsang dari luar. Misalnya, gerakan aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Selanjutnya, higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang terjadi akibat kadar air yang rendah. Misalnya, pecahnya kulit buah pada lamtoro, kapuk, dan kedelai.